Setelah puas menjelajah keindahan alam Nias Utara, kali ini Potret akan kembali melanjutkan perjalanan. Mengunjungi surga tersembunyi lain yang ada di Pulau Nias. Ya, selamat datang ya pemirsa di Lagundri dan juga di Bagarisan. Ombak Sorake, Nias Selatan. Diakui oleh para peselancar profesional sebagai salah satu tempat selancar terbaik di dunia. Dan menikmati keindahan pantai Lagundri sambil belajar berselancar. Menjadi destinasi wisata andalan di Sumatera Utara, bahkan Indonesia. Inilah Potret Jelajah Nias Selatan. Kali ini kita akan bergeser menuju core wisatanya Pulau Nias, Kabupaten Nias Selatan. Tempat yang ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai penjuru dunia untuk berselancar. Juga melihat eksotika alam yang berpadu dengan kearifan budaya lokal masyarakat suku Nias. Ya, pemirsa, pagi ini sebelum kita melanjutkan kembali perjalanan di Pulau Nias, ya, kita mau cuci mobil dulu di Dorsmer. Ini kita udah sampai. Jadi setelah mobilnya bersih habis dari Nias Utara kemarin ya, kita akan langsung menuju Nias Selatan. Ya. Bagi kami yang bepergian berminggu-minggu seperti ini, mobil ini sudah seperti rumah kedua ya. Jadi kebersihannya ini harus tetap terjaga. Apalagi setelah kemarin ini menjajal jalan menuju Mercusuar Toyolawa yang digenangi air laut. Jadi wajib dicuci agar mobilnya nggak korosi. Oke, mobilnya udah siap, kita tancap. Dari Gunung Sitoli kami akan menuju Lagundri, melewati Teluk Dalam ibu kotanya Nias Selatan. Menempuh jarak sekitar 120 km dengan waktu tempuh 3,5 jam. Kali ini jalannya cukup mulus, ya, cukup kontras dengan akses jalan menuju Nias Utara kemarin. Panas berganti hujan, mobil terus melaju. Hingga kami melewati sebuah jalan dengan view yang megah seperti ini. Wah, pemirsa, dari tadi tuh ternyata kita udah jalan di pinggir pantai ya. Ini nggak tahan, akhirnya kita berhenti. Mau lihat dulu dan kita udah sampai sebenarnya di Nias Selatan ya. Surganya bagi para peselancar di seluruh dunia. Itu mereka benar-benar datang ke sini untuk mencoba dan menikmati ombak yang ada di Nias Selatan. Dan kita udah sampai. Tapi kalau untuk sampai ke lokasinya kita ya di penginapannya kita di Lagundri, ini masih sekitar 36 menit. Nggak apa, kita rehat dulu, kita nikmati yang ini. Keindahan pesisir pantai Nias Selatan ini memiliki identitasnya sendiri. Suara ombak yang menghempas bebatuan di sepanjang pesisir sangat indah untuk diamati. Langit dan laut biru yang menyatu di ujung khatulistiwa membuat saya kian takjub akan pesonanya. Oke, kita lanjut jalan lagi ya pemirsa. Kita mau coba hirup udara di pinggiran pantai di Nias Selatan ini. Kita matiin AC. Dan pemirsa lihat ya, kalau tadi kita di jalan tuh sempat hujan gitu ya. Kemarin juga baru nyampe juga hujan deras. Nah ini sekarang, begitu kita nyampe di Nias Selatan, ini lumayan panas lagi nih. Jadi harapannya nanti begitu kita sampai di Lagundri ya, kita bisa dapat sunset yang bagus. Oke, kita lanjut jalan lagi. Sepanjang perjalanan, kita hanya disuguhi oleh pemandangan yang benar-benar indah dan menakjubkan. Namun, jika saya amati, rata-rata pemukiman masyarakat di sekitar pesisir pantai ini justru membelakangi pantai dan menghadap ke jalan lintas. Sedangkan saya, kalau saya punya rumah di sini nih, udah pasti saya akan bangun dan langsung menghadap ke arah pantai. Mungkin pemirsa ada yang tahu kira-kira kenapa? Tolong komen di channel YouTube kita ya.
Ya, seperti yang orang-orang bilang, dibanding kabupaten lainnya di Kepulauan Nias, Nias Selatan ini lebih turistik dengan akses jalan dan fasilitas yang cukup memadai. Setelah 15 menit melewati Teluk Dalam, akhirnya kita sampai di Kampung Bahari Nusantara, Desa Lagundri, Kecamatan Luahagundre, Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan. Di sini, kita akan menginap di sebuah resort ternama. Oke, kita sampai pemirsa dan kita mau langsung lihat ya kayak apa indahnya view dari penginapan kita yang katanya top Marco Top untuk daerah Lagundri ini. Let's go. Wah, kesan pertama nyampe aja tempatnya nyaman sekali ya. Ya, selamat datang ya pemirsa di Lagundri dan juga di Bagari Sono. Kita langsung disambut dengan pemandangan pantai dan juga pasir putih yang indah. Dari sini kita juga udah bisa ngelihat ombak Sorake yang sangat kesohor, yang memang ini jadi salah satu tempat berselancar terbaik di dunia. Dan saya juga nggak ragu ya untuk bilang kalau Bagari Resort ini adalah salah satu resort terbaik di Nias Selatan. Fasilitas penginapan yang sudah ada sejak tahun 2019 ini terus mendukung kemajuan pariwisata di sini. Terbukti setiap event surfing internasional, resort ini selalu menjadi pilihan dan tempat yang nyaman bagi wisatawan. Setelah meletakkan barang-barang, kami pun langsung bergegas berburu sunset di Pantai Sorake. Pemirsa, luar biasa indah sekali ya. Akhirnya kita udah nyampe di Sorake di Nias Selatan. Dan ini juga suasananya sangat berbeda ya dari Nias Utara. Di sini ombaknya sangat tinggi dan kita udah ngeliat dari tadi nih kayaknya ada banyak wisatawan yang datang ke sini memang hanya untuk berselancar. Jadi kalau mau tahu seperti apa keseruan kita selama di Nias Selatan, tonton terus Potret Diving. Kalau gitu langsung aja kita nikmati ya keindahan Pantai Sorake, Nias Selatan. Saya mendapatkan ucapan selamat pagi langsung ya dari deburan suara ombak yang ada di pinggir penginapan kami. Pagi yang tenang di sini tentu nggak akan saya lewatin begitu aja. Ya pemirsa, hari ini kita akan memulai aktivitas dari resortnya kita, kemudian kita akan explore ya. Dari sini tuh udah kelihatan ya, kita nanti bakal kemana. Yang jelas kita mau ngelihat nih, ini Sorake ini sangat terkenal dengan ombaknya dan juga para peselancarnya yang datang dari berbagai dunia.
Nanti kita akan explore ya, seperti apa keindahan Sorake dan juga dunia surfing yang ada di sini. Ya, pemirsa, kita mau sarapan dulu ya. Yuk, mari sarapan. Selesai sarapan, saya nggak mau kemana-mana dulu. Pagi ini, saya cuma ingin menikmati suasana di seputaran resort yang memang letaknya berada di pinggiran pantai Lagundri. Wah, pemirsa, sangat tenang sekali ya di sini. Saya sangat suka vibes menginap di sini dan suasananya sangat menenangkan gitu ya, suara ombaknya juga ya benar-benar bikin relax di sini. Dan kali ini saya ingin nyobain beberapa fasilitas yang ada di Baga Resort ya. Kita mau cobain mandi di sini, kemudian nanti saya pengen sedikit explore di pinggiran pantainya walaupun ada ombak. Yuk. Nyobain kolam renang yang langsung menghadap ke laut, dan turun ke pantai Lagundri yang ada di depannya. Berjalan di atas pasir tanpa alas kaki, menikmati deburan ombak, dan membiarkan diri ini menyatu dengan alam. Karena kadang, gak semua lelah itu katanya obatnya istirahat. Bisa aja ambil jeda di tepi pantai Lagundri kayak gini. Pemirsa, rasanya bersyukur sekali ya saya bisa sampai ke Nia Selatan akhirnya, di tempat para peselancar internasional ini datang ke sini, dan saya bisa menikmati alamnya yang begitu indah, pantainya dan ombaknya yang juga membuat saya kayak bisa ngerasa lebih ada daya begitu ya, seperti di recharge kembali. Dan ini pengalaman yang sangat mengesankan di Nia Selatan. Halo. Selanjutnya, saya bertemu dengan pengelola Baga Resort, Pak Gringo Santana. Udah dikasih kesempatan kita untuk stay di sini. Ya. Gimana stay di sini? Ya, kita baru nyampe malam. Pak Gringo banyak bercerita tentang potensi pariwisata di Nia Selatan yang cukup besar untuk terus dikembangkan. Tempatnya sangat nyaman sekali dan ya kita udah nyobain berenang, mandi di pantai juga. Amazing pengalaman kita di sini. Terima kasih sebelumnya sudah mempercayakan Baga untuk tempat menginap. Ya, thank you Pak. Pak, tapi saya pengen ngobrol-ngobrol sama Bapak. Mungkin kita boleh sambil keliling kali ya. Luar biasa ya Pak. Jadi pengalaman nginap di sini tuh kita udah dapatin banyak hal ya. Bahkan hanya stay di resortnya kita aja begitu ya. Karena di depan itu ada pantai yang sangat indah sekali. Kebetulan memang owner luar biasa memilih tempatnya ini. Iya. Seperti apa ya? Kayak kita lihat seperti kantong ini ya, money bag ya. Dan kita ada di tengah-tengahnya. Betul. Dan luar biasa. Untuk di Nia Selatan ini sangat luar biasa. Nia Selatan ini bisa dikatakan banyak tempat atau surga yang tersembunyi. Ya. Tetapi ini harus banyak sekali dipublikasikan oleh pemerintah setempat, kemudian harus disupport dengan warga sekitar juga, dibantu. Kemudian kami pun juga siap untuk membantu dalam arti kata kalau memang kami dibutuhkan mungkin untuk membagi ilmu atau sharing knowledge atau pengalaman kami pun juga siap untuk selalu membantu mereka apabila dibutuhkan seperti itu. Sehingga memang bisnis dan juga pariwisata di sini bisa terus berkembang. Betul. Dan yang menyokongnya juga ada banyak ya Pak, tidak hanya Baga Resort sendiri. Ya.
Ya, Pak Gringo juga memberikan beberapa rekomendasi destinasi yang wajib untuk dieksplor kalau datang ke Nia Selatan. Kalaupun ingin berjalan-jalan, silahkan ada di Sorake, Wah. kemudian ada Bamataluo, Lompat Batu, dan ada juga pantai yang di Pantai Muso, dan ada juga Luahanaro, di Baik. mana biasanya kami juga sering ke sana. Kami juga melepas bisa dikatakan selepas bekerja, kami juga refreshing ke sana. Dan itu pun juga tempat yang luar biasa. Oke. Seperti itu. Jadi itu ya pemirsa, ada banyak sekali sebenarnya alasan ya untuk kita bisa datang ke Nia Selatan karena memang sangat luar biasa indah sekali ya. Iya. Semua potensi yang ada di sini baik itu alam maupun budayanya ya, Pak. Berada di salah satu spot surfing terbaik dunia seperti ini, rasanya nggak sah kalau saya nggak nyoba untuk belajar berselancar. Sepertinya ini akan jadi pengalaman pertama yang cukup menyenangkan. Meskipun saya sama sekali belum pernah coba ya. Ya, pemirsa, sekarang saya udah ada di Pantai Lagundri. Ya, ini masih satu garis pantai dengan tempat kita menginap. Di sini saya sangat tertarik ya ternyata setelah ngelihat berbagai aktivitas orang-orang pada surfing. Jadi saya mau cobain dulu nih. Sangat noob sekali ya. Artinya ini pengalaman pertama saya. Di sini kita akan ketemu langsung sama salah seorang peselancar juga, anak muda lokal di sini yang sudah cukup kawakan ya di intermediate kalau dianya, dan kita akan diajarin sama beliau. Yuk, kita langsung sapa karena beliau udah nyampe. Let's go. Di sini saya bertemu dengan Win Fait, peselancar muda lokal yang akan menjadi instruktur surfing saya kali ini. Halo Bang Win. Halo. Sehat Bang? Sehat, sehat. Bang, makasih banyak ya. Udah dari tadi nyampenya? Iya, betul. Oke, berarti udah ready buat kita Udah ready, belajar udah ready, ya? ya. Jadi nih ya pemirsa, kita udah bareng sama Bang Win. Bang Win ini adalah anak muda lokal di Nia Selatan yang Ya. juga peselancar. Bahkan beliau ini udah sampai di level Di level intermediate. intermediate. Tapi Ya. kalau untuk gayanya Bang surfing itu lebih ke Udah bisa intermediate juga. oke, Ya. freestyle gitu Ya, ya. freestyle bisa. Wah, jadi kali ini saya akan coba belajar untuk pertama kalinya ya. Kalau dulu kemarin-kemarin tuh pedalan, nah kali ini surfing mau coba. Let's go. Bang, berarti Oke. kita apa dulu? Saya kasih instruktur dulu untuk di Oke. selancarnya. Oh, papannya. Iya, papannya. Karena papan ini kita harus nyewa dulu di sini Iya, ya. betul ya. Oke. Setelah itu nanti kita terjun ke lapangan. Siap. Kalau gitu saya ganti baju dulu Oke, ya, Bang. oke. Oke, pemirsa, let's go. Oke, pemirsa kita udah ganti baju. Dan ini Bang Win juga udah ngambil papan Ya, surfnya ya. Dan ini kalau sewanya berapa Bang? 100.000. Untuk berapa lama? 2 jam. 2 jam. Jadi kita akan manfaatin waktu 2 jam ini untuk belajar surfing untuk pertama kalinya ya. Karena sayang kalau udah nyampe sini Ya, betul. nggak Ya, nyobain. coba, ya. Let's go. Terus kita gimana Bang? Oke, baik. Sebelum kita ke air atau ke lapangan. Oke, sebelum ke air, saya diperkenalkan dulu dengan papan selancar yang akan digunakan. Bagaimana posisi ketika berada di atas papan, dan apa yang harus dilakukan ketika ombak datang. Di papan selancar ini ada namanya 3 fin. Ini dia. Ini 3 fin ini untuk atau disebut dia sirip. Ya. Sirip ini untuk kegunaannya, fungsinya untuk keseimbangan di papan selancar. Dan ini ada tali juga namanya legro. Legro atau leash. Ini legro atau leash ini fungsinya untuk bila mana jatuh di papan selancar dan papan selancar tidak lari ke bawah. Dan Oke. ada untuk penghentinya. Jadi ini untuk safety juga. Itu di kaki ya? Iya, di kaki ya. Kalau kaki terkuat abang kiri, jadi abang goofy atau namanya kiri. Ya. Kalau regular kanan. Ya. Jadi kalau goofy abang, pertama-tama dulu sikap push up. Bang Win bilang, surfing itu intinya tentang timing dan balancing, atau ketepatan waktu dan keseimbangan. Ya Gimana bebas. di atas? Ya, tapi karena abang beginner, tadi bisa tutup seperti ini. Baik. Jadi abang harus posisinya seperti ini. Jadi harus seimbang dalam papan. Setelah itu, ketika abang menyeimbang di dalam papan, abang mempadel.
atau mempadelnya seperti ini. Setelah mempadel, ketika saya ada instruksi up atau stand up dari belakang dan mendorong abang, abang tinggal up tapi posisi push up pelan-pelan. Oke. Pertama dulu kaki kiri, karena abang goofy, baru kaki kanan dan low. Dia tuh badannya agak jatuh. Ya, ya betul. Berarti pertama posisinya seperti ini. Ya, betul. Oke. Abang geser belakang lagi, terlalu ke depan. Terlalu ke depan. Ya, lagi. Ya, ya. Op, oke, pelan. Oke, segini ya. Ya, abang padel. Pedal. Padel ketika ada instruksi up, abang berdiri ya. Kaki kiri dulu. Kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Ah, ya, tapi abang harus cepat. Badan ada kayak gini. Ya, tapi selalu badan itu ke bawah. Ke bawah gini ya. Jangan tegak, ya. Ya. Oh, lebih serong ke depan. Enggak, dia itu ibarat low, ini di bawah dan ini dia masuk ke bawah. Ya. Gini? Ya, betul. Oke, mari kita mulai. Setelah paham dasar-dasarnya, saya diajak Bang Win untuk langsung praktek di air. Biasanya Banyak macam negara, banyak. Oh ya, Pantai Lagundri ini memang menjadi tempat bagi para peselancar pemula ya untuk belajar. Karena ombaknya yang tidak terlalu besar, serta lautnya yang dangkal. Jadi, jika Anda tertarik, Anda juga bisa belajar langsung di sini. jadi ini bukan tali kalau untuk anak-anak ini supaya anaknya nggak hilang, bukan ya? Enggak. Ya, ayo, Bang. Ya. Bapak ini depan gini. Ya, betul. Oke, sekarang waktunya saya untuk coba. Doain ya. Wah, benar-benar nih ya. Ini adalah pengalaman yang super seru. Walaupun ini harus jatuh bangun kayak gini. Tapi ketika berhasil ya, ini rasanya sangat puas sekali nih. Menyenangkan dan cukup untuk bikin ketagihan. Seru sekali pemirsa. Dari pokoknya kalau Anda di sini harus cobain ombaknya kayak gini. Jadi pokoknya kalau Anda suka olahraga yang cukup menantang seperti ini, ayo ya, datang ke Nias Selatan dan cobain sendiri berselancar secara langsung di sini. Di salah satu ombak terbaik dunia yang ada di Sumatera Utara. Oke, sampai jumpa.